Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teropong bumi. Nah, nanti kalau sudah paham teorinya, saya akan berikan contoh soal supaya lebih jelas lagi ya. Oke, teropong bumi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teropong bintang. Cuma teropong bumi ini bayangan akhirnya tidak boleh terbalik ya. Makanya di antara objektif dan okuler itu harus dipasang lensa pembalik. Jadi lensa pembalik itu tujuannya hanya untuk membalik bayangan yang dihasilkan oleh objektif. Jadi kita lihat dulu ya waktu saya jelaskan mengenai teropong bintang. Teropong bintang itu hanya ada dua lensa, lensa positif, objektif dan okuler. Yang menghadap ke benda itu adalah lensa objektif, yang dekat dengan mata itu adalah okuler. Ini mata ya. Oke. Cuman pada teropong bintang tidak ada lensa pembaliknya. Nah, ini lensa pembalik diletakkan di antara objektif dan okuler. Nah, benda yang dilihat untuk teropong bumi itu di jauh tak hingga ya, sangat jauh sekali bendanya, sehingga SOB-nya bisa dikatakan tak berhingga, sehingga SOB aksen itu harus sama dengan jarak fokus objektif. Artinya bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini harus jatuh di fokusnya lensa objektif. Nah, jatuh di fokusnya lensa objektif, dan ini juga harus jatuh persis di 2 kali jarak fokus lensa pembalik. Karena sifat lensa positif, kalau bayangan jatuh di 2 kali jarak fokus lensa pembalik ini sebagai lensa positif, maka nanti bayangannya akan sama besar dengan bendanya, tetapi arahnya terbalik ya. Nah, kalau ini kan yang dihasilkan oleh lensa objektif, ini sifatnya terbalik bayangannya. Nah, lensa pembalik nanti membaliknya sehingga bayangan yang dihasilkan oleh lensa pembalik ini bersifat tegak. Nah, kalau sudah dibalik oleh lensa pembalik, maka bayangan yang dihasilkan oleh lensa pembalik ini dianggap benda oleh okuler. Sehingga okuler ini sebagai lobe ya, ini akan memperbesar bayangannya. Nah, memperbesar bendanya ini menjadi bayangan akhir seperti ini. Nah, yang garis putus-putus ini adalah bayangan akhir. Ini sifatnya tegak ya. Nah, kenapa perlu adanya lensa pembalik untuk teropong bumi? Karena yang kita lihat itu misalkan dalam medan pertempuran kita melihat pasukan berkuda, melihat tentara berlari, atau mungkin melihat tank musuh, melihat kapal bajak laut misalkan, itu kan nggak boleh terbalik. Nah, kalau terbalik kita stres tuh melihat bayangan, makanya kita butuh lensa pembalik gitu ya. Oke, nah sekarang mari kita perhatikan baik-baik. Berarti kalau kita mencari jarak bayangan ke lensa objektif, tentu saja pakai rumus ini ya. Kita sudah mengenal di teropong bintang sebelum video ini ya. Nah, untuk mencari letak bayangan yang dihasilkan oleh okuler terhadap okuler itu pakai rumus ini ya. Seper FOK sama dengan seper SOK plus seper SOK aksen. Jadi FOB itu jarak fokus lensa objektif, FOK jarak fokus lensa okuler, SOB jarak benda ke lensa objektif, SOK jarak benda ke lensa okuler, SOB aksen jarak bayangan ke lensa objektif, SOK aksen jarak bayangan ke lensa okuler. Nah, SOB-nya nanti disita hingga karena jarak benda ke lensa objektif itu sangat jauh. Nah, kalau kita masukkan ke sini, SOB-nya tak hingga, ya, seperti itu, akhirnya kita dapatkan SOB aksen sama dengan FOB. Makanya tadi saya katakan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh objektif harus tepat jatuh di fokusnya objektif, gitu ya. Nah, kalau kita mencari panjang teropong, yaitu jarak objektif ke okuler, maka kita pakai rumus ini. Sebenarnya kalau teropong bintang kan D sama dengan FOB plus SOK. Cuma panjang teropong untuk teropong bumi ini ditambah dengan 4FP ya. 4FP berarti 4 kali jarak fokus lensa pembalik. Karena ini ke sini kan 2FP ya. Bayangan ke sini juga 2FP, sehingga kalau dijumlahkan itu adalah 4FP gitu ya. Oke, nah sekarang kalau perbesaran sudut yang dihasilkan itu adalah beta per alfa, kita bisa membuktikan bahwa yang namanya perbesaran sudut ini bisa diubah menjadi FOB per SOK. Nah, kalau belum paham ini silahkan lihat video saya yang lain yang menurunkan rumus ini. Oke, D itu panjang tabung teropong bumi di sini ya. Terus kemudian M itu perbesaran teropong, beta itu sudut pandang dengan menggunakan teropong. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di teropong bintang. Kemudian alfa itu sudut pandang tanpa menggunakan teropong. Nah, FP itu jarak fokus lensa pembalik. Ya, tentu saja satuannya meter ya.
Oke, ini kalau saya gambar alfa betanya itu seperti ini. Alfa itu sudut pandang tanpa teropong, sedangkan beta itu sudut pandang melihat bayangan dengan bantuan teropong bumi. Oke, nah sifat bayangan akhir yang dihasilkan teropong bumi itu adalah maya tegak diperbesar. Nah, cara melihat bayangan itu ada 3 cara. Yang pertama, tanpa akomodasi. Kalau tanpa akomodasi, SOK aksennya harus sama dengan min PR. PR itu singkatan dari punctum remotum atau titik jauh mata. Kalau mata normal, PR-nya diisi tak hingga, SOK aksennya sama dengan min tak hingga untuk mata normal, karena PR-nya tak hingga ya. Kenapa min? Karena bayangan yang dihasilkan okuler itu bersifat maya, makanya di sini dikasih tanda min. Nah, kalau ini saya masukkan ke sini, SOK aksen sama dengan min tak hingga, sepermin tak hingga itu 0, sehingga nanti SOK sama dengan FOK ya. Ini akibatnya. Kemudian panjang teropong jadinya adalah D, FOB plus 4FP ditambah SOK, SOK-nya diganti FOK, sehingga panjang teropong bumi ini adalah FOB ditambah dengan 4FP ditambah dengan FOK. Nah, oke. Kalau perbesarannya ya FOB per SOK rumus umumnya, tetapi kalau tanpa akomodasi maka SOK ini diganti dengan FOK sehingga perbesaran teropong FOB dibagi dengan FOK. Nah, terus kemudian yang kedua dengan akomodasi maksimum maka SOK aksennya harus sama dengan min SN atau sama dengan min PP. SN itu adalah titik dekat mata atau PP. PP itu singkatan dari punctum proximum ya. Nah, kalau mata Anda normal, maka SN-nya atau PP-nya 25 cm. Sehingga SOK aksennya, karena di sini min SN berarti di sini min 25 cm untuk mata normal. Oke. Nah, kita bisa mencari SOK-nya untuk melihat dengan akomodasi maksimum, tapi saya cari rumus umumnya aja ya. SOK aksen saya ganti dengan min SN. Jadi kalau gitu SOK itu sama dengan seperti ini ya. SN kali FOK per SN plus FOK persis seperti teropong bintang yang lalu. Nah, SOK-nya bisa saya ganti ini akhirnya. Nah, akhirnya panjang teropong bintang itu seperti ini. Ya, agak serem rumusnya ya. Sebenarnya rumus ini tidak usah dihafalkan lah ya. Pengertiannya aja, akomodasi maksimum itu kan untuk mata normal, SOK aksen min 25 cm, langsung kita bisa gunakan rumus ini untuk menghitung SOK ketemu langsung masuk sini gitu ya. Kalau terganggu dengan rumus yang panjang ini. Nah, perbesarannya itu secara umum FOB plus SOK, tetapi SOK-nya saya masukkan ini. Ini ke sini, substitusi ke sini ya. Akhirnya didapatkan hasil seperti ini. Jadi ini rumusnya sama dengan perbesaran teropong bintang kalau melihat dengan akomodasi maksimum. Cuma panjang teropongnya aja yang berbeda rumusnya. Oke, terus kemudian yang ketiga berakomodasi pada jarak X, itu artinya jarak bayangan akhir ke mata itu adalah sebesar X. Lah karena mata itu mepet dengan okuler, sangat dekat dengan okuler, otomatis jarak mata ke okuler dianggap 0, sehingga X itu adalah jarak bayangan akhir ke lensa okuler, gitu ya. Akomodasi pada jarak X berarti SOK aksennya itu dikasih min X ya. Nah, X itu menyatakan jarak akomodasi atau jarak bayangan akhir ke mata ya, atau jarak bayangan akhir ke lensa okuler. Oke, nah X-nya itu diisi antara SN dengan PR. Kalau mata normal ya di antara 25 cm dan tak hingga gitu ya. Oke, untuk mencari SOK-nya, SOK aksen ini saya masukkan sini ya, ini min X. Nah, ini saya isi min X sehingga hasilnya SOK itu X kali FOK per X plus FOK. Sehingga panjang tabungnya, kalau secara umum rumusnya begini, SOK-nya saya ganti ini. Kalau saya ganti jadinya kan ini ya rumusnya ya, panjang kayak gini ya. Oke, kalau perbesarannya FOB dibagi dengan SOK, SOK-nya saya ganti ini, saya substitusikan, akhirnya saya dapatkan rumus ini ya. Rumus ini persis seperti teropong bintang gitu ya. Oke, nah catatan jarak mata ke okuler itu 0 ya, dianggap 0 lah karena mata dengan okuler terlampau dekat. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, sebuah teropong bumi yang panjangnya 140 cm, jarak fokus lensa pembalik 10 cm, mempunyai perbesaran 19 kali untuk mata yang melihat bayangan dengan rileks atau tanpa akomodasi. Berapakah jarak fokus lensa okuler? Kita jawab. D-nya diketahui 140 cm, FP-nya 10 cm, perbesarannya 19 kali ya.
Tanpa akomodasi berarti M FOB plus F per FOK ya. Nah, sekarang M-nya saya masukkan 19 sama dengan FOB per FOK. FOB-nya berarti 19, FOK berarti D-nya FOB plus 4 FP ditambah dengan FOK karena tanpa akomodasi. Sehingga hasilnya adalah FOB diganti 19 FOK plus 4 FP ditambah dengan FOK. Jadi D-nya itu sama dengan 20 FOK, ini dijumlahkan ya, ditambah dengan 4 FP, D-nya 140. Nah, FOK-nya ditanyakan, FP-nya kan 10 cm tadi ya, saya masukkan sini. Jadi ini dikalikan aja, berarti ini 140 dikurangi 40, 100, sama dengan 20 FOK, berarti FOK-nya ketemu 5 cm. Nomor 2, sebuah teropong bumi memiliki jarak fokus lensa objektif, fokus lensa okuler, dan fokus lensa pembalik masing-masing 82 cm, 5 cm, dan 12 cm. Jika mata normal melihat bayangan akhir dengan akomodasi maksimum, berapakah panjang teropong dan perbesarannya? Nah, panjang teropong untuk akomodasi maksimum pakai rumus saja tadi nih ya. Saya masukkan rumus ini aja ya. FOB-nya 82, 4 kali FP, FP-nya 12, ya kan? Nah, ini jarak fokus lensa pembaliknya 12. Terus kemudian F okulernya itu 5 cm di sini, SN-nya 25, dianggap ini mata normal ya. Oke, kalau kita hitung hasilnya berapa ya ini? Hasilnya ini 134,2 cm. Itulah panjang teropong bumi yang ditanyakan. Kalau perbesarannya ya persis seperti teropong bintang, F sama dengan FOB per FOK dikalikan dalam kurung 1 plus FOK plus SN. Jadi FOB-nya 82, FOK-nya 5, kalikan dalam kurung 1 plus FOK 5, SN 25. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 19,7 kali. Itulah perbesaran teropong bumi yang ditanyakan kalau berakomodasi maksimum. Physics is very easy and fun.